Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan salah satu analisis yang dapat digunakan untuk pengendalian kualitas, yaitu poultry analysis. Nah, sebelum memulai ya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Boleh next slide. Nah, di sini yang pertama ada Raden Dava Sena Wijaya, di situ bisa terlihat ya. Terus ada Bintang Gavin, lalu ada Rafael Syafa Budiharjo, lalu ada saya sendiri sebagai moderator, lalu ada teman saya selanjutnya Elroy Katvin. Boleh next. Bisa langsung masuk ke materi, silakan. Langsung aja kita masuk ke pengertian dari FTA. Apa itu FTA? FTA merupakan metode analisis resiko yang membantu mencari tahu penyebab kegagalan dalam suatu sistem. FTA bekerja dengan menggambar diagram berbentuk pohon dari suatu masalah ke berbagai kemungkinan penyebabnya. Jadi di sini tuh FTA tuh dia berisinya suatu kegagalan sistem. Nah terus dari kegagalan sistem itu kita bisa sebutnya, kita breakdown lah menjadi bentuk pohon gitu. Jadi kayak peta konsep gitu. Kegagalan sistem nanti di breakdown ke bawah masalahnya dalam bentuk pohon. Next. Nah terus di sini ada tujuan dari FTA. Yang pertama, mengidentifikasi akar penyebab masalah. Nah dari kegagalan suatu sistem tadi kan kita breakdown ya dalam bentuk pohon sampai ke akarnya. Jadi kita bisa tahu nih masalah yang terjadi pada kegagalan sistem kita. Nah contohnya saya beri contoh, misalkan kita dalam proses pemesinan atau mesin bubut ya, benda kita kasar. Nah jadi kegagalan sistemnya itu benda kita kasar. Nah dari kegagalan sistem itu kita bisa breakdown apa sih penyebab dari benda kita kasar. Ada beberapa faktor kan, bisa dari mesinnya atau bisa dari manusianya. Nah terus di mesin dan manusianya tersebut di breakdown lagi atau dipecah lagi menjadi faktor-faktor lagi. Bisa jadi mesinnya kurang dekalibrasi, atau pahatnya kurang tajam, atau juga bisa dari faktor manusia seperti operatornya kurang memahami tentang cutting speed atau operatornya kelelahan. Nah itu dia tujuan yang pertama, mengidentifikasi akar penyebab masalah. Yang kedua untuk menganalisis resiko. Nah dari kegagalan satu sistem kan tadi dipecah menjadi penyebab-penyebab masalahnya. Nah kalau misalkan udah dipecah kan kita bisa tahu nih penyebab, maksudnya apa ya, dari kegagalan suatu sistem tuh masalahnya apa aja yang udah pasti. Nah kita bisa tahu nih, misalkan kayak tadi kita ngebubut terus pakai pahatnya kurang tajam. Nah resikonya kita bisa tahu nih permukaan benda kita tuh bakalan kurang halus pada saat di finishing. Nah terus juga apabila tadi kita menggunakan mesin bubut tapi mesin bubutnya kita nggak kalibrasi, nah itu bisa juga menjadi faktor resiko kegagalan dari suatu sistem. Nah terus yang ketiga, meningkatkan keandalan dari sistem. Nah kan di sini tuh FTA bisa meningkatkan keandalan sistem dari kerja kita. Jadi kan kita udah tahu nih titik-titik kesalahan kita. Nah di poin meningkatkan keandalan sistem ini merupakan poin pencegahan lah. Jadi masalah-masalah yang tadi kita udah ketahui, kita evaluasi gimana caranya biar masalah itu nggak terjadi. Nah terus yang keempat, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini maksudnya kita dari FTA itu bisa ngambil keputusan yang tepat. Misalkan dari kegagalan sistem yang paling diketahui paling fatal tuh dari faktor mesinnya. Nah kita bisa ngambil keputusan nih, berarti kita harus evaluasi dari segi mesinnya. Mesinnya harus dikalibrasi ulang, harus diperbaiki ulang, dan harus di maintenance ulang. Next. Selanjutnya kita beralih pada metode FTA. Nah, jadi itu di sini ada dua metode FTA yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah gerbang logika atau logic gate. Dia ini digunakan untuk memetakan hubungan antara penyebab kegagalan. Jadi itu contohnya kayak dia menggambarkan kondisi pemicu kayak tunggal maupun kombinasi. Kemudian dia membentuk struktur
pohon kesalahan. Yang kedua, kita ada metode pendekatan dengan top down, yaitu dia dimulai dari top event atau kejadian utama atau kegagalan umumnya. Selanjutnya dia ditelusuri ke akar masalah menggunakan gerbang logika. Selanjutnya dia mengungkap berbagai penyebab potensial dari suatu kegagalan. Selanjutnya itu ada simbol FTA. Nah, untuk ini di sini tuh dia menggunakan ada 7 simbol. Ada yang menunjukkan tentang kejadian atau event, dan ada juga yang simbol yang menunjukkan itu gerbang atau gate-nya. Nah, jadi yang pertama pada kejadian itu dia ada seperti persegi dengan satu garis ke bawah, dia tuh atau top event dia tuh biasanya di paling atas atau di top tier-nya suatu diagram. Kemudian ada persegi panjang dengan 2 garis, itu dia biasanya kejadian di bawahnya kayak intermediate event. Selanjutnya ada basic event atau hal-hal yang biasa. Lalu ada seperti ini apa, belah ketupat, yaitu dia menunjukkan underdeveloped event. Selanjutnya ada gerbang atau gate, dia itu mempunyai 3 simbol. Yang pertama AND gate, dia seperti persegi dengan setengah lingkaran. Selanjutnya ada priority AND gate, yaitu sama seperti AND gate tapi dia ada 1 garis. Selanjutnya ada OR gate, dia seperti tanda panah atau perisai kebalik gitu. Oke, kita masuk ke langkah-langkah membuat fault tree analysis. Langkah pertama, kita tentukan top event. Jadi kita cari dulu masalah utamanya atau kejadian yang ingin kita analisis. Terus langkah kedua, kita buat diagram pohon kesalahan. Jadi dari masalah utama yang tadi, kita gambarkan hubungan ke berbagai penyebab yang bisa menimbulkan masalah itu. Terus yang ketiga, kita telusuri setiap cabang. Jadi kita dicek dulu satu persatu penyebabnya, terus kita cari tahu penyebab dasarnya. Terus yang keempat, ada evaluasi diagram. Jadi setelah diagram itu selesai, kita analisis jalur-jalur mana yang paling beresiko atau paling mungkin menyebabkan kegagalan. Terus langkah yang terakhir, itu ambil keputusan. Jadi dari hasil analisis itu kita membuat keputusan untuk mencegah terjadi kegagalan atau mengurangi sebuah resiko. Lanjut. Baik, di sini ada contoh FTA ya dari ya. Ini tadi udah dikasih tahu bahwa pohon kesalahan. Jadi ini berbentuknya itu kayak diagram gitu. Nah, yang paling atas itu ada top event atau di sini kita ambil case-nya adalah kecelakaan mobil. Nah, di sini bisa kelihatan ada seperti berapa tingkatan dari yang paling atas, kedua. Nah, itu disebutnya level. Jadi makin ke bawah itu levelnya makin gede. Top event itu level 0, makin ke bawah level 1, level 2, dan seterusnya. Semakin banyak level berarti kita akan makin banyak identifikasi masalah yang bisa muncul atau akan muncul. Nah, ini kalau dari kecelakaan mobil ini, di bawahnya itu ada OR gate. Cuman dia ada 3 faktor, yaitu pertama kegagalan sistem mobil, faktor manusia, atau faktor kondisi jalan. Nah, dari level 1 aja ini kita udah tahu sebenarnya kayak masalah kecelakaan mobil tuh kita bisa nemuin 3 masalah yang bisa menyebabkan kecelakaan mobil terjadi. Bisa jadi mobil itu sendiri yang kurang dirawat, atau faktor manusianya yang lalai pada saat membawanya, atau memang kondisi jalannya. Jadi ketiganya ini jika terjadi salah satu pun akan bisa menyebabkan kecelakaan mobil. Nah, selanjutnya kita bisa breakdown lagi makin ke bawah. Bahkan sampai ujung-ujungnya hingga kita bisa tahu masalah yang terjadi apa. Nah, fungsi dari fault tree analysis ini kita jadi tahu nih yang tadi udah disebutkan sama Dava. Kita bisa analisis faktor mana sih yang kritis, faktor mana sih yang dia nggak kritis cuman bisa sama-sama menyebabkan kecelakaan.
Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi masalah-masalah yang tadi. Misalkan kayak ini di bawah dari faktor kegagalan sistem rem mobil. Di situ adalah tertera rem tidak diinjak atau remnya blong. Nah, itu kan dari kita tahu, oh ternyata kita harus fokus loh pada saat ngerem untuk mengurangi resiko dalam kecelakaan mobil. Nah, itu bahkan cuman dari case simple nginjak rem atau enggak. Nah, cuman kan itu berarti masih masuk ke faktor manusianya lagi. Dan akhirnya nyambung juga ke faktor jalan. Ternyata faktor jalannya tidak memungkinkan untuk ngerem atau manusianya lupa ngerem, balik lagi. Jadi semua faktor ini berkesinambungan dan akhirnya kita bisa nemuin masalah yang kita pengen pecahin gitu. Dan akhirnya kita bisa mengevaluasi dari kita melakukan next. Nah, jadi sudah dijelasin ya tadi sama teman-teman ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fault tree analysis ini adalah metode analisis resiko sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami penyebab potensial dari suatu kegagalan utama dalam sistem. Nah, jadi FTA ini sesuai namanya ya tadi, fault tree analysis. Kayak pohon lah ya, itu bisa bercabang gitu. Jadi kita menganalisisnya tuh menurun, ada level-levelnya tadi udah jelasin sama Mas Rafiel ya. Nah, jadi dengan menggunakan pendekatan top down dan memanfaatkan gerbang logika. Nah, jadi FTA ini juga dapat membantu ya memetakan hubungan antar faktor penyebab kegagalan secara visual dalam bentuk diagram pohon. Nah, ya sesuai namanya tadi ya, fault tree analysis. Ya. Baik, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan untuk teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.